Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang vitamin nih. Dan tentunya vitamin yang cukup terkenal tetapi jarang ada yang tahu apa sih sebenarnya manfaat dari vitamin ini. Nah, sebenarnya manfaat dari vitamin ini sangatlah besar. Jadi vitamin ini berguna untuk membantu pemulihan pada sendi ataupun tulang. Nah, sebenarnya vitamin ini tuh sangatlah bagus ya. Akan tetapi masih jarang nih orang yang tahu dari manfaat vitamin ini. Dan tentunya karena vitamin ini sangatlah bagus, maka harganya juga lumayan tinggi juga ya tentunya. Nah, sebelum kita membahas tentang vitamin ini, kita akan membahas dulu nih tentang sendi dan tulang. Nah, sendi dan tulang adalah dua bagian penting ya dalam pergerakan tubuh kita. Sendi yang sehat seperti pergelangan tangan, bahu, lutut, pergelangan kaki, dan sendi jari memungkinkan seseorang untuk bergerak dengan mudah. Nah, sedangkan beberapa bagian tulang seperti tulang paha, humerus, atau lengan atas juga berkontribusi pada pergerakan kita. Nah, maka dari itu menjaga kesehatan tulang sangatlah penting untuk menunjang aktivitas harian kita. Nah, tulang juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya. Salah satunya yaitu untuk melindungi organ-organ dalam tubuh kamu, seperti tengkorak yang bisa melindungi otak kita. Nah, penting nih untuk mengetahui beberapa kelainan yang dapat terjadi pada tulang dan sendi. Nah, beberapa kelainan ini akan kita bahas satu persatu ya tentunya. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang penyakit sendi. Nah, yang pertama ada osteoartritis. Osteoartritis adalah salah satu kelainan pada sendi yang paling umum. Penyakit ini terjadi ketika tulang rawan yang melapisi ujung tulang di persendian mengalami kehausan seiring bertambahnya usia. Nah, akibatnya sendi akan terasa kaku dan juga nyeri, terutama ketika bergerak. Nah, orang dewasa berusia 50 tahun ke atas dan wanita lebih berisiko untuk mengalami penyakit kronis dan progresif ini. Yang kedua adalah rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah kondisi autoimun yang mempengaruhi lapisan sendi, sel-sel sistem kekebalan tubuh yang biasanya tidak ada di dalam persendian. Nah, malah menumpuk di sendi dalam jumlah besar. Ketika sel-sel kekebalan berinteraksi dengan sel-sel sendi lokal, kelainan pada sendi ini bisa menyebabkan peradangan yang terus meningkat, sehingga kerusakan dan penghancuran tulang rawan dan juga tulang akhirnya dapat terjadi. Nah, bisa juga nih terjadi spondylorhitis, dikenal juga sebagai spondilitis. Istilah ini mencakup penyakit reumatoid tertentu lainnya. Nah, contohnya spondilitis aksial yang merupakan peradangan di tulang belakang yang akhirnya dapat menyebabkan fusi tulang belakang atau spondilitis ankylosa. Selain itu, yang keempat ada penyakit lupus. Kondisi autoimun ini dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh kamu, termasuk kulit, organ dalam, darah, otak, tulang, dan juga persendian. Nah, peradangan yang disebabkan oleh lupus dapat memicu radang sendi, terutama di bagian tangan, siku, bahu, lutut, dan juga kaki. Nah, vitamin DC2 ini atau DC2 cocok banget nih untuk kamu yang memiliki permasalahan pada tulang dan sendi kamu. Nah, vitamin ini tentunya memiliki beberapa kandungan yang sangat bermanfaat ya untuk memperbaiki kelainan ataupun kerusakan pada tulang dan persendian kamu. Nah, kandungan dari DC2 ini adalah chicken cartilage powder, vitamin C, dan juga vitamin D3. Tentunya vitamin D adalah vitamin yang bagus ya untuk tulang dan juga persendian. Nah, vitamin ini diproduksi oleh PT Lapi Laboratorius yang cukup terkenal juga ya dan sudah sangat terpercaya. Nah, sebenarnya komposisinya itu berapa dosisnya sih? Nah, tiap komposisi 1 kaplet salut selaput mengandung chicken cartilage powder sebesar 40 mg
vitamin C sebesar 80 mg, dan juga vitamin D3 sebesar 400 IU. Nah, gimana sih aturan pakai atau dosis minumnya? Nah, aturan pakainya usia dewasa ya, itu 1 kali sehari 1 kaplet salut selaput, dan disarankannya diminum sesudah makan. Nah, untuk kegunaan atau manfaatnya untuk memelihara kesehatan pada tulang dan persendian kamu nih. Nah, kan kita tadi sudah membahas tentang kelainan atau penyakit pada persendian ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyakit tulang nih. Jadi gantian ya. Penyakit tulang yang umum terjadi pada orang dewasa ataupun anak-anak. Yang pertama ada osteoporosis. Nah, osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang merupakan jenis penyakit tulang yang paling umum. Gangguan pada tulang ini terjadi saat pengeroposan pada tulang yang menyebabkan bagian tubuh tersebut melemah dan lebih rentan patah. Penyakit tulang ini sering menyebabkan kerusakan tanpa disadari pengidapnya. Kemudian bisa juga nih terjadi penyakit tulang metabolik ya. Osteoporosis sebenarnya termasuk salah satu dari beberapa kelainan pada tulang metabolik. Penyakit ini adalah gangguan kekuatan tulang yang disebabkan oleh kekurangan mineral atau vitamin seperti vitamin D, kalsium, atau fosfor, yang mengakibatkan massa atau struktur tulang yang tidak normal. Nah, jenis penyakit tulang metabolik antara lain osteomalasia atau pelunakan tulang, hiperparatiroidisme atau rendahnya kalsium tulang akibat kelenjar yang terlalu aktif, penyakit paget tulang, dan gangguan perkembangan tulang yang mempengaruhi pada usia anak-anak. Nah, bisa juga nih terjadi patah tulang. Fraktur akut biasanya disebabkan oleh trauma, meskipun kondisi tersebut juga dapat dikaitkan dengan kanker tulang. Nah, patah tulang juga tergantung usia orang yang mengalaminya. Misalnya anak-anak ya, lebih berisiko mengalami patah tulang pergelangan tangan ketika jatuh saat berolahraga atau saat bermain. Nah, namun patah tulang yang dialami anak-anak lebih cepat sembuh karena tulang mereka lebih fleksibel dan juga lebih kuat. Sedangkan orang dewasa yang lebih tua rentan mengalami jatuh dan cedera pinggul yang biasanya karena masalah keseimbangan ya. Oleh karena itu, tulang mereka lebih rapuh. Nah, orang tua juga lebih berisiko mengalami patah tulang pada bagian pinggul. Yang selanjutnya adalah kanker tulang. Nah, kanker tulang ini memang sangat jarang terjadi ya. Kanker tulang yang berasal dari tulang atau yang disebut kanker tulang primer itu jarang terjadi. Karena apa? Karena kanker tulang paling sering terjadi akibat kanker yang menyebar ke tulang dari bagian tubuh lainnya seperti tumor metastasis dari prostat atau kanker payudara. Itulah beberapa kelainan tulang dan juga persendian yang berisiko terjadi jika tidak dijaga kesehatannya. Maka dari itu penting ya untuk menghindari segala gangguan yang dapat membahayakan tulang dan juga persendian. Pastikan juga untuk selalu konsumsi makanan yang sehat dan rutin berolahraga agar tulang menjadi lebih sehat dan padat. Nah, selain itu tetap ya untuk mengkonsumsi vitaminnya. Nah, sebenarnya vitamin yang bagus adalah yang DC2 atau DC2 ini, karena memang kandungannya adalah yang cukup terbaik untuk kesehatan tulang dan juga persendian ya tentunya. Nah, satu strip ini berisi 6 tablet, jadi kan tadi dosisnya ya, itu minumnya 1 kali sehari, cukup 1 kaplet saja. Nah, di sini kan satu stripnya berisi 6 kaplet, berarti dalam satu strip itu bisa dikonsumsi selama 6 hari. Jadi sebenarnya lumayan efektif juga ya, tidak terlalu mahal sekali, tetapi bagi orang-orang yang mungkin ekonominya tidak terlalu tinggi pasti akan menyebutnya itu mahal. Karena sebenarnya kan tulang dan persendian kita itu sangat penting untuk menunjang aktivitas kita dalam sehari-hari. Nah, oleh karena itu sebaiknya kan menjaga ya kesehatan tulang dan juga persendian. Karena tulang dan sendi kan memainkan peran penting ya dalam memberikan tubuh kemampuan fisiknya termasuk bergerak. Jelas banget nih, kesehatan tulang dan persendian adalah investasi yang berharga, terutama pada saat usia sudah tidak muda lagi.
Nah, mengabaikan bagian tubuh ini dapat menyebabkan rasa sakit kronis dan potensi kecacatan. Itulah ya mengapa menjaga kesehatan sendi dan tulang itu sangat penting. Ini karena penyakit tulang dapat mengganggu seluruh tubuh kamu serta bisa mengganggu aktivitas kamu dalam sehari-hari ya tentunya. Ada banyak sekali nih kasus-kasus yang kecewa kenapa kok pada saat muda itu tidak menjaga kesehatan tulang dan persendiannya. Dan terjadi masalahnya kan pasti ya di umur 50 tahun ke atas. Jadi sudah sangat terlambat ketika apabila sudah umur 50 tahun ke atas itu baru menjalani olahraga-olahraga yang bisa untuk memelihara kesehatan tulang dan persendian kamu. Nah, untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi kamu disarankan ya untuk mengkonsumsi vitamin DC2 ini secara rutin dan teratur, tentunya karena kandungannya yang cukup bagus dan cukup tinggi untuk bisa memelihara kesehatan tulang dan persendian kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.